Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini, buat waktu yang masih kami bisa berikan yang terbaik buat Tuhan untuk mendengar pesan-Mu melalui firman menjadi kekuatan, menjadi rema untuk kami tetap berjalan maju. Sekalipun tantangan begitu besar, tantangan begitu banyak Tuhan, tapi kami tidak pernah takut karena di balik tantangan yang besar selalu ada Tuhan yang besar. Engkau pasti membela setiap kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, suara saya terdengar bagus Frans ya. Maaf saya masuknya terlambat karena saya baru juga sampai ya. Tadi pagi di Surabaya, siang di Jakarta, malam ini sudah di Bali. Katanya yang jemput saya bilang ini Bu, kekuatanmu ini dari apa Bu, katanya gitu. Ya dari Tuhan ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kalau kita ini tidak hidup dari anugerah Tuhan, kita semua tidak mampu. Siapa yang mampu seperti kesaksian Bu NN ya. Bu NN tadi kesaksian saya juga pernah ngalami. Yang namanya dicurhati suami ya, dibanding-bandingkan dengan wanita tobat ya. Kalau lagi bertengkar itu curhatnya sama saya, minta pendapatnya juga sama saya. Dalam hati saya, ampun kamu ini curhat sama bukan psikolog loh ini ya, istri, masih punya jantung, masih punya perasaan. Coba kalau kita ini tidak hidup ditopang oleh kasih karunia Tuhan, kira-kira jantung ini bisa copot saudara. Mungkin detak jantung ini bisa berhenti secara tiba-tiba ya. Saya juga dibanding-bandingkan ya, oh itu masih muda, kamu kan sudah tua, sudah 2 kali lipat, ya kamu harus ngalah sama yang muda. Coba saudara, saya katanya disuruh ngalah karena yang situ jauh lebih muda, saya sudah tua, saya nyonya menir, jadi harus bisa ngampuni yang sana. Saya cuman bingung, ya ampun Tuhan, saya cuman bilang gini, makanya ya kalau kita hari ini tidak ada kasih, tidak ada firman, kita semua ini sudah jadi orang yang juga diraja tega. Makanya kalau lihat ya istri bunuh suami, kadang-kadang ya sampai mungkin dianiaya, ya mungkin kadang-kadang keterlaluan juga. Kita percaya bahwa hari ini nggak apa-apa, hidup kita dibanding-bandingkan nggak apa-apa. Semua proses ini pasti mendatangkan kebaikan. Seperti Bu NN, kalau saya dulu nggak bisa pergi kemana-mana tanpa suami. Jujur, saya itu sampai nggak pernah kemana-mana karena suami saya itu suka kerja. Ya, jadi kalau dia nggak pergi, saya nggak pergi karena semua bergantung. Tapi hari ini benar-benar mau hari ini suami saya ya. Ketika saya mengalami proses hidup ini jauh lebih mandiri, ya bisa ngurus apa juga. Kalau dulu semua serba tidak bisa. Itu sebabnya tidak ada salahnya proses hidup itu terjadi karena apa? Karena Tuhan lagi mau mengupgrade hidup kita. Bagaimana Tuhan mau memperkaya juga hidup kita. Malam ini saya akan berkhotbah tentang jangan bandingkan hidupmu. Hari ini mau dibandingkan dengan wanita tobat ya. Mungkin saudara dibanding melihat kehidupan orang yang berdosa kok enak. Satu kali saya pernah ketemu seorang ibu. Ibu ini cantik. Saya tahu ibu ini cantik dan lagi ngalami masalah dengan suaminya ya. Dia bilang gini, lihat ya, saya ini kadang-kadang mikir, Tuhan itu ada enggak sih? Dia tanya gitu sama saya. Terus saya tanya, kenapa Bu kok tanya Tuhan itu ada? Saya itu jujur, saya itu punya teman. Teman saya ini dipelihara orang. Sama umurnya sama saya. Ya sama cantiknya juga. Lah yang sana itu tahu hidupnya enaknya dicintai, dibeliin berlian, dibeliin mobil baru, dibeliin rumah baru, diajak jalan-jalan. Lah sementara saya ya kok rasanya saya itu menikah kok tidak sesuai dengan harapan saya. Menikah kepingin punya
masa depan yang indah, bulan madu kok malah jadi bulan-bulanan. Ya, menikah kepinginnya punya teman hidup kok sekarang jadi musuh hidup loh Bu Eli. Ya, dulu melihat sesuatu itu indah, ternyata semua sekarang kayaknya saya ini tidak pernah benar di hadapan suami saya. Apa aja yang saya kerjakan salah. Tapi kalau wanita tobat diajak shopping, dibeliin barang yang mahal, kok rasanya ada ndak sih Tuhan itu? Kok ndak adil ya buat orang benar? Saya sampai mikir loh, saya itu ya kepingin sudah tak bales aja suami saya biar saya juga jadi simpanan orang. Yang saya cari orang yang jauh lebih kaya dari suami saya supaya saya bisa membuktikan saya ini ya masih laku. Saya cuma bilang gini, jangan pernah ambil langkah seperti ini. Apakah hidup bahagia, hidup yang hari ini engkau layak di hadapan Tuhan, itu hidup yang bagaimana? Kalau kita hanya sekedar mengukur kehidupan yang bahagia dari segi materi, engkau salah besar. Karena materi itu pada akhirnya juga dipakai alat iblis untuk menghancurkan hidup manusia. Makanya jangan sehari ini bandingkan hidupmu hanya karena diukur dari kesuksesan, kenyamanan seseorang, sehingga engkau sampai berpikir ada enggak Tuhan itu. Tuhan itu tetap ada, walaupun terlihat keadaan hidupmu tidak adil sekalipun, kelihatannya Tuhan diam, tidak bela orang benar, rasanya saudara diizinkan dibawa. Sekali lagi, apa yang saudara alami, keadaan hidupmu ada di bawah, senyatanya ini waktunya Tuhan mengangkat hidup saudara. Kalau saudara ngerti firman 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkan dirimu di bawah tanganku yang kuat, maka aku akan meninggikan. Jadi kalau mau ditinggikan Tuhan, harus siap untuk dibawa dulu menuju arah ke bawah terlebih dahulu. Sesaat ketika kita punya mental di bawah, kita benar-benar bisa tetap berespon benar di bawah, maka Tuhan tidak akan lagi segan-segan untuk membawa hidup saudara ke next level. Lah Tuhan mau promosikan lebih tinggi, tapi dilihat waktu ada proses di bawah, saudara responnya salah, saudara marah, saudara meragukan Tuhan, dan saudara kecewa. Itu sebabnya hari ini siapa saudara yang ada di bawah, yang dibanding-bandingkan dengan hidup orang kok jauh lebih nikmat, kita kok rasanya berdosa. Jangan pernah mengambil langkah yang salah. Senyatanya sebentar lagi pasti ada promosi, pasti ada pengangkatan, peninggian. Daripada ditinggikan manusia, lebih baik ditinggikan sama Tuhan. Kalau ditinggikan sama Tuhan, nilainya itu jelas berbeda. Tidak ada susah payah menambahi. Kita lihat ayatnya dulu ya. Ayat ini yang menjadi pegangan buat kita supaya kita jangan bandingkan hidupmu dengan orang yang berdosa. Hari ini orang yang nusuk hidupmu dari belakang kok lihatnya enak. Yang menfitnah juga hidupnya enak. Jangan keburu ngambil keputusan. Lihat firman ini, Amsal 3 ayat 31 sampai 33. Ini disimpan saudara. Ayat ini akan menjadi rema buat saudara ketika iblis melempar seseorang yang menyakiti hidupmu kok enak. Amsal 3 ayat 31 sampai 33. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Lihat ya, jangan lo ya. Janganlah memilih satupun, enggak boleh Bu Eli. Saya pilih-pilih yang jalannya itu aja loh Bu Eli. Yang besar-besar enggak Bu Eli. Yang dikit-dikit aja. Jangan memilih satupun, firman Tuhan berkata ya, dari jalannya. Nah, karenanya ini yang perlu saudara pertimbangkan. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Orang pelakor hidupnya enak, ya, yang tipu sana hidupnya enak. Tapi di pemandangan Tuhan siapa pelakor? Walaupun dipuji sama suamimu. Mungkin istrimu juga yang lagi selingkuh suka muji, ini loh lebih pinter dari kamu, cari uangnya hebat. Sementara kamu tidak bisa cari uang. Kamu apa penghasilannya? Dia mau sama aku karena dia lebih kaya, dia bisa kasih fasilitas. It's okay. Jangan merasa berkecil hati, minder, ya.
Tapi kita tahu bahwa orang yang hari ini hidup dalam dosa, itu kekejian bagi Tuhan. Lihat ya, kita baca berikutnya. Dan jalannya orang yang sesat, tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Jadi kalau kita tetap hari ini ditindas, dihina, walaupun hidupmu susah, nggak usah tipu sana, tipu sini, engkau tetap jujur, nggak usah hari ini karena apa namanya, karena saudara ditihina, saudara merasa suami menghina, sudah jelek, nggak laku lagi, kamu lo cuman lakunya sama aku. Saudara mulai buktikan, aku laku, aku mau cari berondong Bu Eli, aku mau cari pacar PTM Bu Eli, pacar lamaku mau tak cari Bu Eli, ternyata saya searching pacar lama saya juga sudah jadi duda, nah aku bisa laku. Jangan seperti itu. Kalau kita melakukan itu, maka kita sendiri yang akan membawa jarak antara kita dengan Tuhan. Ketika kita tetap jujur, walaupun dibanding-bandingkan, ketika kita dihina, tapi senyatanya kita di pemandangan Tuhan, Tuhan itu bergaul akrab, karib, kita jadi sahabat yang erat, yang luar biasa. Itu bangganya kita, daripada pelakor keji di hadapan Tuhan, tapi kita bergaul karib dengan Tuhan. Lihat ya berikutnya, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Nah, rumahnya pelakor wanita tobat itu ada kutuk. Tapi rumah tangga kita tetap menjadi berkat ketika kita tidak membalas. Ketika kita tidak membalas kejahatan, maka kita dalam rumah tangga kita tetap Tuhan berkata, nak, lihat ya, walaupun pelakor kelihatan bahagia. Dulu saya iri sama kehidupan wanita tobat. Tuhan kelihatannya bisa foto bersama, sudah punya 2 anak, foto-foto di sosmed, wanita yang bahagia katanya. Tuhan, dia sebut-sebut dia wanita yang terbahagia, dia katanya wanita yang hari ini dimanja-manjakan. Nggak usah ngiri. Ketika Tuhan memberikan firman ini buat saya, Tuhan bilang gini, bertahan. Jangan robohkan rumah tanggamu hanya karena engkau lihat sosmednya. Karena engkau lihat dia ketawa dengan suami, bisa foto bersama-sama seolah-olah membangun rumah tangga yang baru. Tapi senyatanya engkau lihat bahwa kutuk Tuhan ada di dalam rumahnya dia yang dibangun. Lah kalau kutuk anaknya juga jadi kutuk enggak ya? Oh iya ya, sementara kalau kamu enggak balas perbuatan suamimu, engkau tetap jadi istri yang baik, yang soleha, jujur, engkau enggak menimpa kutuk. Walaupun ada aib kelihatannya, itu sesaat. Tapi semua yang buruk-buruk itu tetap dalam berkatnya Tuhan sampai anak cucumu. Wow, saya bilang iya ya Tuhan, kenapa saya ngiri? Jadi sejak itu saya nggak mau ngiri, dibanding-banding ke it's okay. Dia dibelikin tadi puluhan juta, ya ratusan juta dibeliin mobil, saya lihat dibeliin apa yang mahal. Sejak saya mengerti firman, saya nggak perlu ngiri saudara. Karena berkat itu akan jadi kutuk buat dia. Ada kekejian, sementara saya yang dihina-hina dibanding-bandingkan katanya tua, sana masih muda, it's okay. Karena saya tetap menjadi seorang yang menikmati berkatnya Tuhan dan Tuhan bergaul karib dengan hidup saya. Betapa bangganya saya. Lihat ya berikutnya. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Nah, jangan ngiri saudara. Kutuk berkat. Pilihan hidup ini. Saudara mau pilih mana? Kalau kita tetap mau pilih berkatnya Tuhan, jadi keset. Nggak apa-apa. Kesetnya dunia, tapi nikmati berkat dan bergaul karib dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk kita bahas. Saya siapkan ayat ini dari Ayub. Waktu saya persiapkan dari Ayub, saya itu kagum. Dengan Ayub 20 saya selesaikan. Ternyata pembahasan yang banyak itu cuma 1 pasal 20 itu aja. Itu pembahasan tentang bagaimana jangan iri benar-benar dengan orang fasik atau orang yang berdosa. Jangan bandingkan hidupmu. Mulai sekarang mengucap syukur kalau sampai hari ini engkau masih jadi orang benar. Buka Ayub ya 20
ayat 4-7. Kita baca sama-sama. Ayub 20 ayat 4-7. Yuk baca sama-sama. Belumkah engkau mengetahui semuanya ini? Nah, ini ya. Sejak dahulu kala. Nah, sejak manusia ditempatkan di bumi, berarti sejak manusia pertama ditempatkan di bumi. Lihat ya ayat 5-nya. Bahwa sorak-sorai orang fasik itu hanya sebentar saja. Jangan iri dengan kemegahannya orang fasik. Firman sudah berkata, sejak manusia ditempatkan di bumi, tidak ada yang namanya orang berdosa selamanya menikmati hasil dosanya, itu tidak ada. Omong kosong. Pasti suatu kali jatuh, ada kutuk yang namanya keji di mata Tuhan. Itu tidak mungkin selamanya bisa menikmati hidup. Lihat ya. Soraknya sebentar saja dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Orang sekejap mata itu ngeri loh hukumannya. Begitu ketawa, buka mata, bisa enggak? Loh, ada orang yang tiba-tiba, ya, saya pernah diceritai orang, satu kali saya mendengar seorang yang mati, pada waktu dia berdiri gini, terus tiba-tiba waktu dia berdiri, tiba-tiba dia pingsan dan dia sudah langsung enggak bangun. Jadi hari itu dia berdiri, hanya berdiri sekejap, habis itu dia jatuh dan itu meninggal, saudara. Singkat cerita, saya cuma bilang gini, kasihan ya orang ini, saya sebut namanya. Temen satunya bilang gini, kamu tahu nggak dia perbuatannya, bla 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 bla. Dia ini perbuatannya seperti ini. Nah, itu sekejap mata. Kalau orang durhaka, orang berdosa, hari ini mengalami petaka sekejap mata, dia bisa meninggal sewaktu-waktu. Siapa yang bilang meninggal harus tunggu tua, harus tunggu penyakitan dulu? Enggak. Ada banyak orang yang tidur aja nggak bangun, ada banyak orang yang tiba-tiba makan, saya dengar ada orang yang makan lagi keselak aja, tiba-tiba sudah meninggal. Kita semua nggak ada yang tahu, tapi kita percaya kalau kita orang benar, kita aman dalam perlindungan yang maha tinggi. 6, lihat ya, ayatnya 6-nya kita baca. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit. Nah, ini orang yang sombong, yang sukses, yang kaya. Makanya angkuhnya sampai ke langit, lihat ya. Dan kepalanya mengenai awan. Nah, ini gambaran orang yang kepalanya besar, suka dipuji-puji orang. Ya, angkuh karena dia kaya, dia hebat, dia pinter. Mungkin pekerjaannya sukses. Lihat ya, ayat 7-nya. Namun, nah ini saya sampai dari tadi buat ini saya ketawa, dari tadi saya ulang, tapi saya harus tulis tahi. Orang yang buat saya tanya, tahi itu Bu Eli. Saya bilang ya iya ya harusnya seperti tahi. Kalau baca ya benar tahi ini, lihat ya. Jadi bukan omong kotor ya, ini memang firman yang ngomong tahinya loh ya. Bagaikan, namun seperti tahinya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Lihat ya, siapa yang pernah melihatnya bertanya di mana dia. Saya cuma bayangkan kalau saudara lagi di flash, ya itu hilang sudah kemana. Itu bayangan saya ya, sudah jangan dibayangkan nanti itu semua. Ayat yang ke-8 ya, lihat ya. Bagaikan impian, nah yang dimimpikan, ia melayang hilang, tidak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Nah paling 10 ini serem saudara, lihat ya. Anak-anaknya, ini loh saudara mikir loh, makanya kalau mau berbuat dosa, please baca. Kasihan, lihat ya, anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin. Bayangin saudara, itu keadaan yang bagaimana. Lihat ya, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya, dituntut loh saudara. Hari ini kelihatannya enak, tapi lihat ya, sesaat setelah dia jatuh, masih ada harga yang harus dibayar. Keturunannya harus membayar, mengembalikan semua kekayaannya. 29. Itulah. Jadi ayat yang berikutnya, Ayub 20 ayat 29, langsung lompat 29. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik. Ya, jadi 4 hal PowerPoint saya dibuka. Lihat, hari ini jangan suka membanding-bandingkan. Ini kamarnya agak gelap ini. Ya, nggak apa-apa saudara bisa lihat ya. Jangan bandingkan hidupmu hari ini. Yuk kita lihat bagaimana. Yang pertama,
Orang sorak-sorak orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap. Ya, jadi tidak usah ngiri, tidak usah bandingkan hidupmu hari ini buta. Jangan suka membandingkan hidup dengan orang berdosa. Nikmati keadaanmu yang di bawah, dikeset, hina, tidak punya apa-apa, dihina orang, karena senyatanya saudara lagi bergaul akrab dengan Tuhan dan saudara lagi menikmati berkatnya Tuhan. Nikmati, nikmati. Sesulit-sulitnya orang benar tetap menikmati berkat, bukan kutuk. Yang kedua, kebinasaan orang fasik selamanya seperti tahi. Ya, saya terpaksa harus nulis tahi, saudara. Yang ketiga, impiannya melayang, hilang, dan lenyap. Nah, lihat ya, orang fasik, orang berdosa itu dulu mimpikan. Mungkin dalam hati banyak orang pelakor, wanita tobat mimpikan. Aduh, kalau aku dapat kokonya Bu Eli, aku bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa kesini, kesini, kesini. Itu impiannya. Dia berangan-angan. Tapi siapa yang bisa menentukan hidup setiap manusia? Hanya Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata impiannya melayang, hilang, lenyap, berarti ada malapetaka yang akan menimpa hidupnya. Sehingga apa yang menjadi impiannya itu hilang, lenyap, digantikan malapetaka. Keempat, keturunannya tidak diberkati. 4 hal ini akan menjadi kekuatan buat kita hari ini. Mulai jangan bandingkan hidupmu dengan siapapun, karena setiap saudara dan saya itu spesial, berharga di mata Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan berkat melimpah-limpah. Amin. Walaupun rumahmu kecil, yang menghina saudara orang kaya raya, it's okay. Senyatanya di pemandangan Tuhan, saudara jauh lebih kaya. Karena orang itu ditimpa kutuk, saudara ditimpa berkat. Jadi berbanggalah, jangan berkecil hati. Lihat ya, satu-satu saya buka. Sorak-sorak sukacita hilang dalam sekejap, itu Ayub 20. Saya tidak bahas di luar Ayub. Hari ini Ayub 20 aja. Lihat, Ayub 20 ayat 20 sampai 22. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Ngeri ya saudara. 21. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya, itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Diulang. Siapa yang banyak ngomong gini, LLL, itu ya wanita yang sama suamimu itu mujur ya Hoki. Jangan ngomong seperti itu. Firman Tuhan tidak pernah berkata orang berdosa hidupnya mujur selamanya. Kemujurannya tidak kekal. Lihat 22. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh apa saudara? Khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Jadi orang berdosa kelihatannya senyum. Saya dulu ketipu. Ternyata hidupnya bonyok. Hidupnya nggak bisa tidur. Lah sementara saya yang dibanding-bandingkan. Saya yang dihina-hina. Tidur ngorok-ngorok, makan nikmatnya luar biasa. Itu karena kita damai, yang sana hidupnya penuh kekhawatiran dan ditimpa kesusahan yang sangat-sangat loh saudara. Sudah dahsyat ada kata sangat. Ngeri enggak saudara? Makanya hari ini dengan pengetahuan firman ini akan membawa kita berhenti melihat tetangga yang jahat kaya, wanita tobat ambil suami orang disayang-sayang. Berhenti. Doakan, karena kalau sampai 4 hal ini menimpa hidupnya, saudara juga tidak akan tega. Makanya kita berdoa supaya orang-orang berdosa yang nyakiti hidup kita itu tobat dalam kasih karunia Tuhan. Supaya 4 hal ini saudara, ngerinya ini dilewati dengan jatuh dalam anugerah Tuhan. 4 hal, buka PowerPoint saya.
Bagaimana orang berdosa sorak-sorai sukacitanya hilang? Yaitu yang pertama, tidak ada ketenangan dalam batinnya, ya, ada penyakit, stres, ya, pasti. Orang berdosa itu tidak enak, saudara. Jangan pikir dia bisa ketawa cuma di luar, tapi senyatanya di dalam dirinya, ya. Suami saya aja sendiri sering ngomong sama saya, kamu kira saya ini hidupnya enak? Kamu kira hidup saya enak? Saya bisa ketawa-tawa, tapi hati saya hancur. Saya ini tidak ada sukacita dalam hati saya. Ya salahmu sendiri. Lah yang berbuat dosa, siapa yang suruh berbuat dosa? Lah tidak ada sukacita, nggak bisa tidur. Iya, karena ini firman yang berkata. Yang kedua, kemujurannya tidak kekal. Suatu kali pasti ada harga yang harus dibayar, itu ya. Yang ketiga, kesusahan sangat dahsyat akan menimpanya. Berikutnya, next. Saya agak cepat supaya cepat selesai. Nah, kebinasaan selamanya itu bagaimana? Kita lihat ya berikutnya. Kebinasaannya selamanya buka di Ayub 20 ayat 26 sampai 27. Kita baca. Ayub 20 sampai 26 27. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia, menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Habis loh semua. 27. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Jadi buka PowerPoint-nya bagaimana kebinasaan selamanya. Yang pertama, kegelapan menimpa hidupnya selamanya. Ada api yang memakan hidupnya dan menghabiskan yang tersisa. Yang ketiga, bumi bangkit melawan dia. Senjata makan tuan itu. Ya, jadi hari ini yuk kita hari ini mengucap syukur. Saya pernah melayani seorang yang jadi rentenir, saudara. Ya, di awal saya melihat kehidupan rentenir, saya bilang gini, wih hidupnya ya pakai semua berlian, ya pakai emas-emasan tuh luar biasa. Saya tahu dia kaya luar biasa. Sampai suatu kali berjalannya dengan waktu. Yang namanya uang panas ya, uang dari Raja Tega. Orang rentenir itu termasuk Raja Tega, saudara. Gimana ndak Raja Tega? Orang rentenir itu selalu hidupnya di atas penderitaan orang lain. Ya, singkat cerita uang yang didapat di situ, saudara tahu apa yang didapat hari itu ternyata dia tiba-tiba divonis penyakit, tidak mati-mati keluar masuk rumah sakit. Waktu itu saya ikut doakan ya. Saya cuma bilang ayo minta maaf, minta ampun. Hari itu uangnya habis semua kekayaannya hanya karena untuk bayar rumah sakit ICU, hidupnya hanya penuh selang-selang, nanti dicopot, tidak mati-mati. Sampai hartanya habis, itu pun masih belum cukup untuk membiayai hidupnya, masih hutang. Saudara lihat ya, ngeri saudara. Itu tadi kebinasaan selamanya, ada kegelapan, ada api, dan bumi bangkit melawan dia. Yuk lihat impiannya melayang, hilang lenyap. Ayub 20, satu pembahasan lagi kita selesai. Ayub 20 ayat 18 sampai 19. Apa fungsinya saya buka semua ini supaya hari ini benar-benar tidak ada yang suka banding-bandingkan hidup. Yuk, kita punya hati, saudara diberi hati sama Tuhan untuk mendengar firman ini, bukan berarti saudara bilang gini, kuapok sudah ya, rasain tuh pelakor-pelakor ya, katanya Bu Eli akan tertimpa anak keturunannya, celaka semua, tahu rasa enggak. Tapi dengan firman ini, kita semua diberi hati sama Tuhan. Kalau ada seorang, mungkin suamimu, mungkin kau ditaruh Tuhan hati wanita tobat, doakan. Mungkin orang yang lagi ambil istrimu, doakan sudah. Kita nggak mau bahwa iblis itu bisa memberi kenyamanan, tapi mereka nggak pernah tahu bahwa harga yang harus dibayar ini 4 hal ini, saudara. Jujur kalau senyatanya kita menikmati apa yang iblis berikan, 4 hal ini dibuka kartunya sama iblis. Tidak ada manusia yang berani ambil resiko. Tapi setiap kali iblis cuma memberikan kado bungkusnya yang indah, dalamnya ditutup, saudara. Tapi buat Tuhan, dia buka semuanya. Dia berkata, nak, kalau ikut aku, kado bagian luarnya tidak enak. Jelas, orang disakiti ngampuni berapa kali itu jelas tidak enak.
Orang pikul salib itu ndak enak, orang sangkal diri itu ndak enak. Tapi ini jelas Tuhan bilang gini, aku selalu membuka. Engkau mau hidup pilihan ikut aku, setialah pikul salib, sangkal diri, engkau harus mampu mengasihi, mengampuni tanpa syarat, tanpa batas, tapi aku buka isinya. Di balik semua ketika engkau setia mengikut jalanku, maka ada sesuatu yang luar biasa. Ada berkat, ada masa depan, ada janji Tuhan, ada keindahan, kemenangan. Itu dibuka sama Tuhan. Tapi kalau orang berdosa, mereka tidak mungkin iblis buka 4 hal ini. Semuanya ditipu. Iblis cuma beri bagian luarnya, tapi yang dalam ditutup. Lah kalau bagian dalam ini diberikan, saya percaya, tidak ada satu manusia pun yang berani ambil resiko untuk menikmati dosa. Itu sebabnya yuk kita lihat Ayub 20 ayat 18 sampai 19. Ayat ini juga menyadarkan siapapun ya. Saya pernah dengar ada seorang yang juga ya beberapa yang ikut Zoom itu orang-orang berdosa ya. Saya dengar beberapa. Enggak apa-apa. Kita tetap terbuka. Biar melalui firman kalau ada orang yang malam ini ditegur firman, jangan merasa ini bukan wadah saudara. Justru Tuhan terlalu sayang buat saudara yang hari ini ikut Zoom, dan ini firman memang buat saudara. Tuhan sayang buat saudara. Supaya apa? Kita tidak dibodoh-bodohi iblis. Iblis itu lempar terus kenikmatan, tapi ditutup. Akibatnya ditutup semua. Dalam isinya ditutup. Hari ini firman ini kalau menemplak saudara, menyadarkan hidupmu, saudara segera ambil waktu. Tuhan, ini firman buat aku, dan aku mau meninggalkan dosa. Aku mau hidup mengikut Kristus, walaupun resikonya aku harus menderita sesaat. Mungkin hari itu aku punya mobil, tapi hari itu ada seorang yang bayar harga. Nanti orang ini akan saya suruh bersaksi, ya kalau ada waktu. Saya lagi menjadwalkan dia juga untuk bisa ikut retreat. Orang ini bayar harganya luar biasa. Dulu hidup, kerja, ikut mafia. Hidupnya dipenuhi fasilitas, mobil semua ada. Tapi waktu dia mengenal Kristus, dia buang semua fasilitasnya, dia ganti handphone, dan dia berani bayar harga, naik sepeda motor. Dipermalukan, hidupmu susah, bodoh, it's okay. Tapi hari ini Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap kali saya ketemu dia, saya tanya, gimana pekerjaanmu? Tuhan berkati luar biasa. Dari tidak bisa beli rumah, hari ini dia bisa punya apartemen, dia bisa punya tempat sendiri, dan pekerjaannya hari ini diberkati Tuhan. Itulah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Lihat ya, serem lagi loh saudara. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangannya, tidak dinikmati. 19, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Nah, jadi suami-suami sekali lagi jangan pernah meninggalkan, menelantarkan istrimu. Impianmu nanti sama pelakor pasti hilang lenyap, hancur sudah. Percaya. Apa yang saudara bangun, baik apapun usaha bisnis dengan pelakor, tidak akan diberkati Tuhan. Yakinlah itu. Jadi jangan pernah menelantarkan istri dan anakmu. Ya, baik istri-istri juga yang mendengar malam ini, jangan pernah meninggalkan suamimu, menelantarkan suami dan anak-anak. Ya, ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Jadi impiannya melayang lenyap. Yang pertama, buka PowerPoint saya, yaitu harus mengembalikan apa yang diperolehnya. Aduh, jadi cuma nikmati sesaat, kembalikan. Yang kedua, tidak mengecap dan menikmati kekayaan hasil dagangannya. Orang mau dagang apa? Kalau hidupnya susah, tidak akan pernah. Sesaat aja, habis sudah. Nanti ada belalang pengirit, pelompat pindahan. Makanya istri-istri jangan doakan suamimu bangkrut. Ya, kita justru harus proteksi. Kita justru harus benar-benar pagari suami-suami supaya bertobat sungguh-sungguh hari-hari ini. Jangan terus dikutuki. Doakan dia ketemu Yesus, dia bertobat, jiwanya selamat. Yang ketiga, hasil usaha di rumahnya diangkut, semuanya habis. Ya, jadi 4 hal yang terakhir.
Nanti ini akan saya share di grup, saudara akan simpen semua PowerPoint-nya. Saudara bisa bagiin setiap orang yang saudara taruh, Tuhan taruh. Misalnya saudara punya saudara lagi jatuh dalam dosa, dinasehati tidak kena, kasih PowerPoint ini, kasih, suruh baca sungguh-sungguh. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh iblis. Yang berikutnya, keturunannya tidak diberkati. Ayub 20 ayat 10 sampai 11. Ayub 20 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. Yuk. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaan. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Jadi 3 hal, hidup keturunannya dan tangan anak-anaknya sendiri harus mengembalikan kekayaan orang tuanya. Lihat saya kurung, orang tua sedang mencuri berkat anak-anaknya. Kalau hidup terus dalam dosa, saudara raja tega sama keturunan. Saudara enak nikmati, tapi saudara sendiri senyatanya mencuri berkat keturunanmu. Saudara sendiri yang menutup berkat keturunanmu. Yang ketiga, tidak ada kebahagiaan bagi anak-anaknya. Lihat yang terakhir, Fran buka yuk. Kalau hidup orang benar gimana di Ayub? Buka Ayub 38. Setelah itu selesai, Frans boleh siapkan satu lagu. Ayub 38 ayat 6 sampai 7. Nah, ini orang benar. Makanya setia ya, jadi keset. It's okay, senyum aja, dibanding-bandingkan, it's okay. Saudara ditusuk dari belakang, it's okay. Suamimu makin galak, makin selingkuh, it's okay. Tetap berposisilah sebagai orang benar. Jangan terpancing emosi. Karena ketika kita terpancing emosi, hidup pilihan kita berubah. Dari berkat menjadi kita yang memilih hidup dengan kutuk dan kekejiannya Tuhan. Yuk baca Ayub 38 ayat 6 sampai 7. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang yang sengsara. Adil, tabur tuai jalan, saudara. Yang ketujuh, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan orang benar untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Itu tadi, siapa yang jadi keset? Jangan berkecil hati, karena ini waktunya Tuhan sebentar lagi membawa posisimu tinggi martabatnya. 3 hal, buka PowerPoint-nya. Yuk, orang benar, saudara yang jadi orang benar, rumahmu sederhana, ditipu sampai bangkrut, yang nipu makin kaya, ketawa saudara. Karena suatu kali kita akan menikmati itu, keadilan buat orang benar. Pandangan mata Tuhan lagi tertuju sama orang yang jadi keset, yang dibandingkan sama pelakor, yang dihina katanya tua, yang dihina katanya kamu tidak bisa apa-apa, kamu istri yang bodoh, kamu istri yang jelek, kamu ini hidup tidak berguna, kamu hidup ini menyusahkan hidupnya orang. It's okay. Jangan pernah dengar apa kata orang. Tapi Tuhan berkata malam ini, nak, tenang aja. Keadilanku buat engkau. Pandangan mataku sedang tertuju buat engkau. Aku tahu air matamu tiap kali engkau dihina, diludahi, tapi engkau tidak pernah balas ludah. Aku tahu karena mataku lagi tertuju kepada penderitaanmu. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, aku ini sedang menempatkan engkau, bukan di posisi keset terus. Yang keset-keset ditempatkan Tuhan di samping raja-raja, tinggi martabatnya. Itu sebabnya hari ini siapapun kita, walaupun engkau bukan orang kaya, bukan orang yang pinter, tapi hidupmu jujur, hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang sedang akan menikmati promosinya Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, tidak ada orang yang membanding-bandingkan hidupnya dengan siapapun. Apa 4 hal? Kita ulangi. Yang pertama, jangan suka membandingkan karena sorak-sorak orang fasik hanya sebentar saja. Sukacita orang durhaka sekejap mata, kebinasaan orang fasik selamanya seperti tahi, impiannya akan melayang, hilang, lenyap, dan keturunannya tidak diberkati. Tuhan Yesus memberkati, ya. Semangat semuanya, ya. Saya memang PD Victory berkaitan dengan Zoom yang di Jumat sudah nggak ada, mulai Februari nanti ya, tanggal berapa, itu karena saya melihat bagaimana sudah kesibukan masing-masing pengerja juga sibuk, ya. Saudara juga ada yang, kalau saya lihat ada yang sibuk komsel sendiri di gereja, tapi untuk live, saya tetap live ya, Zoom tetap Rabu ada, kesaksian ada, hanya hari Jumat. Kalau Jumat saya ada waktu, saya akan live di Instagram saya sendiri supaya tidak ngerepoti Fran, tidak ngerepoti Ailing, ya, tidak ngerepoti yang lain. Pokoknya saya berusaha memberi waktu yang maksimal, tapi tetap semangat. Yuk, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu itu yang selalu Engkau genapi dan terjadi dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa manusia sejak ditempatkan di bumi, tidak ada yang namanya orang berdosa bisa hidup dalam sukacita selama-lamanya. Itu sebabnya kami tidak perlu lagi membanding-bandingkan hidup kami. Kami tahu bahwa kehidupan orang benar itu selalu hidup dalam berkat perlindungan Tuhan. Orang benar hidup dalam kasih setia Tuhan. Orang benar hidup dalam anugerah Tuhan. Orang benar itu selalu bergaul karib bersama dengan Tuhan. Itu aja membuat kami cukup, lebih dari cukup. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami itu sudah lebih dari cukup. Walaupun di masa-masa sukar, kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan hidup mengingkari iman percaya kami dan respon kami tetap kami jaga. Terima kasih buat kesaksian Bu NN juga yang begitu menguatkan kami. Mujizat itu bukan karena pemulihan masalah, tapi mujizat itu karena ketika kami bisa memberi kesaksian tentang Injil. Kami tidak mau hidup terus dengan kesaksian mana berkat, tunggu berkat melimpah, kami baru mau menyaksikan hidupmu, tapi senyatanya kami mau menyaksikan kehidupan kami yang berubah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat setiap malam ini teguran buat kami untuk di tahun 2023, kami lebih sungguh-sungguh konsisten menjadi pelaku firman. Kami sungguh-sungguh konsisten untuk hidup dalam mengampuni, mengasihi lebih lagi. Kami mau konsisten untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti hidup kami, yang membuat hidup kami susah, supaya iblis tidak menawan di dalam kejatuhan dan kehancuran. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati setiap anak-anak-Mu yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan. Yang lagi hari ini ngalami susah, Tuhan liburkan. Yang hari ini ngalami masalah rumah tangga juga Tuhan pulihkan. Kami percaya kuasa-Mu terus dinyatakan, berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam ini, kami disegarkan, kami dikuatkan. Kami tahu walaupun firman ini keras buat kami, tapi firman itu mendidik kami, mengubah kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain juga, kami juga memberkati Bu NN, biarlah Bu NN dalam perjalanan hidupnya dia menjadi alat yang luar biasa, berkati suami dan anak-anak. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.